Halo semuanya, nama saya Ingelis Nugroho, NIM 512021 dari Fakultas Pertanian dan Bisnis Prodi Agroteknologi Universitas Kristen Satyawacana. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai service learning dari mata kuliah Ilmu Lingkungan yang membahas tentang potensi, permasalahan, solusi yang kita buat, serta pengaplikasian terhadap permasalahan tersebut. Saya berasal dari Kecamatan Wadas-Lintang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan dataran tinggi, khususnya di dataran tinggi Dieng, tapi di wilayah saya merupakan dataran rendah karena mendekati Kabupaten Kebumen. Daerah saya merupakan daerah yang dibilang memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, yang terdiri dari komoditas pertanian, komoditas perkebunan, serta kehutanan. Walaupun tidak semua jenis komoditas pertanian dapat ditanam di daerah saya, tetapi komoditas perkebunan cukup subur ditanam di daerah saya. Jenis tanaman perkebunan bisa ditanam di daerah saya karena memiliki tanah yang cocok dengan komoditas perkebunan tersebut. Selain pada sektor pertanian, sektor perikanan juga mendominasi. Adanya Waduk Wadas-Lintang sangat membantu masyarakat dalam mencari mata pencaharian, terkhususnya bagi masyarakat yang berada di dekat perairan Waduk Wadas-Lintang yang dapat mencari mata pencaharian dengan bergantung pada sektor perikanan. Selain itu, Waduk Wadas-Lintang juga berperan dalam pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Di samping kekayaan sumber daya alam, permasalahan dari kekayaan sumber daya alam tersebut juga tidak sedikit. Bisa saya simpulkan, banyak permasalahan, beberapa di antaranya yaitu penurunan kualitas tanah dan penurunan kualitas air. Yang saya ketahui dari penyebab penurunan kualitas tanah yaitu penggunaan bahan kimia, entah itu untuk pupuk, entah itu untuk obat, dan juga dampak dari perubahan iklim. Efek penggunaan bahan kimia dalam tanah yaitu menurunkan kualitas unsur hara dan mineral dalam tanah, sehingga tanah tidak lagi dapat memberikan suplai mineral kepada tumbuhan secara baik. Dan efek dari perubahan iklim yaitu tanah juga kehilangan masa suburnya di waktu-waktu tertentu, sehingga petani juga akan bingung mau menanam apa dalam kondisi tanah yang tidak sesuai. Yang selanjutnya yaitu penurunan kualitas air. Yang saya ketahui dari penurunan kualitas air di daerah saya yaitu diakibatkan dari pencemaran limbah rumah tangga yang jika sudah digunakan dibiarkan begitu saja dan dibuang secara tidak dikelola dengan baik, sehingga jika dibuang di perairan, kebanyakan di daerah saya dibuang di perairan tanpa memperhatikan kualitas air nantinya, sehingga menjadi tercemar dan makhluk hidup di dalam air terganggu ekosistemnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya mendapatkan beberapa solusi, yaitu kita bisa mengidentifikasi dari masalah yang sudah kita dapatkan mengenai penurunan kualitas tanah yang diakibatkan oleh bahan kimia dan perubahan iklim. Untuk mengatasinya, solusi dari saya yang pertama yaitu kita perlu mensosialisasikan mengenai penggunaan bahan yang tidak lagi dengan bahan kimia, tetapi dengan bahan yang organik yang ramah bagi tanah, dan sosialisasi penanaman komoditas pertanian jika terjadi perubahan iklim, sehingga jika terjadi perubahan iklim
Petani tidak lagi membingungkan komoditas pertanian yang bisa ditanam dalam waktu dan kondisi tertentu. Mengenai masalah kualitas air, untuk menghentikan masalah tersebut perlu dilakukan pembuangan limbah pada tempat yang sesuai. Dan untuk mengubah kualitas air yang sudah terjadi sebelumnya, kita perlu membersihkan aliran air dari hulu ke hilir. Pengaplikasian dari solusi yang saya bisa berikan yaitu diantaranya dari masalah kualitas tanah. Kita harus mengubah bahan kimia dengan pupuk organik yang ramah lingkungan. Contohnya dari kotoran kambing, kotoran sapi, atau kotoran kerbau. Sebelum digunakan, kita harus memperhatikan terlebih dahulu pupuk yang akan kita gunakan untuk memupuk tanah. Kita harus melakukan pengomposan terlebih dahulu agar unsur baik yang ada di dalam pupuk dapat diserap oleh tanaman. Jadi pupuk yang kita peroleh tidak bisa langsung digunakan untuk memupuk tanaman karena bisa terjadi perebutan oleh mikroorganisme dengan tanaman. Selanjutnya, dalam mengatasi perubahan iklim, kita harus menanam tanaman yang sesuai dengan iklim yang ada sehingga petani tidak kehilangan pekerjaan dan dapat memperoleh penghasilan. Untuk masalah kualitas air, kita juga harus saling mengingatkan dan saling berkontribusi satu sama lain, yaitu dilakukan pengelolaan limbah secara baik dan benar dengan cara mengumpulkan dalam satu wadah yang nantinya diambil oleh pengumpul dalam satu desa. Jadi pemerintah dalam hal ini turut ikut serta dalam menanggulangi limbah dari rumah tangga tersebut. Pemerintah menyediakan satu penampungan tempat pembuangan akhir. Pemerintah juga menyiapkan bantuan untuk mengambil sampah dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga dapat dikumpulkan dalam satu tempat pembuangan akhir. Dan untuk mengembalikan kualitas air yang sudah tercemar dapat dilakukan dengan cara bergotong royong. Kita sebagai masyarakat Indonesia tidak lupa dengan gotong royong, yaitu membersihkan aliran air dari hulu ke hilir sehingga kualitas air untuk pertanian maupun perikanan dapat terjaga kualitasnya kembali. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.